Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan pertama dari kita untuk mata pelajaran TIKS kelas 9. Pada hari ini, tema kita adalah bagaimana mencari informasi melalui internet. Ada dua bahasan yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah web, yang kedua adalah tentang browsing. Oke, semuanya siap? Mari kita sama-sama mulai pembelajaran daring ini. Anak-anak sekalian, semuanya sudah terbiasa dengan dunia internet. Kalian sering pasti menggunakan YouTube kan? Ya, mencari hiburan kan? Ada juga di antara kalian yang mencari informasi tentang pelajaran sekolah atau mungkin mencari informasi tentang berita-berita terkini. Ayo, siapa yang sering mencari berita terkini tentang artis? Oke, hari ini kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana itu web. Ya. Web adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, animasi, suara, video, atau gabungan semuanya. Yang bersifat statis ataupun dinamis, yang saling terkait dan dihubungkan dengan jaringan berupa halaman yang kita sebut dengan hyperlink. Jelas? Oke. Dari pengertian tadi, ada dua jenis web. Yang pertama adalah web statis. Artinya informasinya bersifat tetap. Ya, jarang berubah dan bersifat searah. Ini biasanya digunakan untuk web profil perusahaan atau web profil sekolah. Satu lagi, jenis web berikutnya adalah web dinamis. Informasi selalu berubah. Interaktif dua arah antara pemilik web dengan penggunanya. Contohnya apa yang Anda tahu? Ya. Nah, ini contohnya. Toko online. Saya yakin banyak di antara kalian sering berbelanja online kan? Yang kedua, portal berita. Karena berita biasanya setiap menit, setiap jam akan banyak perubahan. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang unsur-unsur web. Ada beberapa unsur web. Yang pertama adalah nama domain. Saya yakin di antara kalian tidak ada yang punya nama, semuanya punya nama. Demikian pula internet. Internet itu punya nama yang unik, sehingga kita mengenalnya dengan URL, ya. Uniform Resource Locator. Jadi tidak akan mungkin ada dua nama kembar. Contoh yang sering kalian lihat adalah atau digunakan adalah google.com, ya, atau yang lainnya yahoo.com, atau juga sering menggunakan facebook.com. Ayo, siapa yang sering menggunakan Facebook setiap hari? Oke, itu unsur yang pertama. Yang berikutnya adalah hosting website atau website hosting. Kalau kita dalam sebuah perjalanan, kita lapar, kita mencari makan di mana? Pasti di warung makan atau di restoran. Kalau kita butuh alat-alat bangunan, kita mencari alat bangunan di mana? Pasti di toko bangunan. Demikian pula, untuk membuat sebuah web, kita butuh penyedia jasa. Nah, inilah yang kita sebut dengan web hosting. Mereka lah yang menyediakan jasa untuk bagaimana menyediakan tempat dan bahkan mungkin menyusun halaman-halaman web. Nah, berikutnya adalah bahasa pemrograman atau script program. Kita berkomunikasi menggunakan apa? Pasti menggunakan bahasa. Mulai bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahkan bahasa isyarat. Tentu demikian pula web. Web juga punya bahasa sendiri, sehingga instruksi-instruksinya antara kita sebagai pengguna dengan server bisa dimengerti. Bahasa yang sering digunakan adalah pertama HTML, berikutnya adalah PHP, selanjutnya adalah XML, kemudian JavaScript, dan ada juga yang namanya JSP. Masih ada lagi yang lain. Unsur penyusun berikutnya adalah desain website atau web design. Nah, ketika seorang akan bangun rumah, pasti seorang sudah membuat rancangannya, membuat desainnya, seperti apa bentuk rumahnya, seperti apa halaman depannya, bentuk kamarnya, bentuk kamar mandinya, bentuk ruang tamunya. Demikian pula dengan web, tentu juga butuh rancangan. Selanjutnya adalah program transfer data ke pusat data. Kalau kita ingin mengirimkan barang ke kawan kita dari sini misalkan ke Jakarta, tentu kita butuh kurir untuk menyampaikan barang tadi. Atau ketika kita belanja online, ya,
antara toko online dengan kita juga butuh perantara berupa kurir. Maka untuk menyampaikan data dari si pembuat web kepada server itu butuh sarana. Biasanya berupa FTP, File Transfer Protocol. Ini yang digunakan oleh pembuat web sehingga bisa terhubung dengan server. Nah, bagaimana cara kerja web? Ya. Cara kerja web, Ustadz ilustrasikan seperti berikut ini. Nah, kita biasanya mengetik nama, ya, nama alamat yang dikenal dengan tadi URL, ya, atau nama alamat internet. Bisa melalui banyak browser, ya, Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, ya, Edge, ya, Safari, ya, dan sebagainya. Nah, ini biasa disebut dengan client. Nah, apa yang kita ketik tadi itu berupa HTTP request atau permohonan kepada server. Kemudian oleh server diterima apa yang kita inginkan tadi, yang kita ketik tadi, ya, termasuk file-file yang kita butuhkan tadi, itu direspon oleh server, ya. Dan kemudian apa yang kita minta tadi setelah didapatkan itu direspon, ya, direspon kepada kita sebagai klien. Nah, komunikasi antara kedua sisi ini antara klien dan server, inilah yang disebut dengan TCP atau IP. Ada yang tahu apa itu TCP? Ada yang tahu apa itu IP? Ya, benar. TCP adalah apa? Transmission Control Protocol. IP adalah Internet Protocol. Inilah model komunikasi antara klien dan server. Nah, kemudian browser kita itu menampilkan apa yang kita cari tadi. Oke, jelas bagaimana cara kerja web? Selanjutnya adalah kita akan lebih jauh mengenal tentang fungsi web. Ayo, siapa yang tahu fungsi web? Ya, fungsi web yang pertama adalah sebagai media promosi. Dulu orang ketika ingin mempromosikan sebuah barang itu biasanya lewat surat kabar, atau bahkan kalau sekarang masih berlaku itu lewat televisi, ya. Nah, sekarang ternyata promosi barang pun juga bisa lewat web. Yang berikutnya, web juga bisa digunakan sebagai media pemasaran. Seperti contoh tadi, ada toko online, ya. Kalau dulu antara penjual dan pembeli harus bertemu langsung. Namun sekarang bisa jadi antara pembeli dan penjual tidak secara langsung bertemu, tapi keduanya bisa bertransaksi. Nah, yang berikutnya, fungsi dari web adalah media informasi. Banyak hal yang bisa kita cari informasi di internet, ya. Mulai hal yang positif sampai hal yang negatif. Ayo, siapa yang suka coba ngintip-ngintip web yang itu tuh? Nah, mudah-mudahan Alsa tidak seperti itu, ya. Selanjutnya adalah sebagai media pendidikan. Nah, seperti sekarang ini, kalian belajar jarak jauh dengan Ustadz menggunakan media YouTube. Dan media YouTube itu tidak selalu hiburan, tapi kita juga bisa mendapatkan hal-hal positif, ya, yang bisa kita ambil dari YouTube. Seperti sekarang ini sebagai media pendidikan. Dan yang terakhir, ya, fungsi web adalah sebagai media komunikasi. Dulu orang berkomunikasi lewat surat, lewat telepon, ya. Tapi sekarang kita bisa berkomunikasi secara tatap muka meskipun tempatnya berjauh, bisa menggunakan web. Contohnya apa? Zoom, Google Meet, YouMeet, dan sebagainya, ya. Webex, ya. Banyak sekali media komunikasi yang difasilitasi oleh web. Oke, selanjutnya, ya, kita perjelas apa itu nama domain. Seperti disebut tadi bahwa setiap alamat internet itu punya nama yang unik dan tidak mungkin namanya kembar, ya. Tidak mungkin namanya kembar. Jadi kalau kalian salah ketik, pasti tidak akan ketemu halaman yang kalian cari tadi. Dan setiap negara itu punya kode masing-masing, ya. Ini contoh saja, ya. Contoh saja. Kalian lebih jelasnya bisa lihat di buku. Contoh beberapa kode nama negara. Yang pertama itu kita Indonesia, ya. Itu menggunakan belakangnya akhirannya ID, ya. Ada juga Amerika menggunakan US. Ada juga UK Inggris, MY Malaysia. Ya, biasanya kalau kita seperti beberapa website itu menggunakan akhiran ID, ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh nama domain.
ya. Biasanya bukan hanya di sebuah negara yang punya ID, tapi kelompok atau badan atau lembaga juga punya nama tersendiri yang mencirikan penggunaan web tadi, ya. Contoh, Gov, ya. Mungkin kalian pernah lihat ada akhirannya Gov, itu digunakan untuk pemerintahan. Ada juga yang menggunakan akhiran edu, nah itu untuk pendidikan, ya. Nah, ini com sudah sering ada facebook.com tadi kan, ya, google.com, ya, yahoo.com. Ini biasanya untuk lembaga-lembaga komersil atau lembaga-lembaga yang bersifat mencari laba. Berikutnya yang sering kita gunakan adalah ORG, ya. Ini biasanya untuk organisasi-organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak mencari laba. Masih ada lagi yang silakan istilah ini yang bisa kalian lihat di buku panduan kalian. Oke, selanjutnya kita mengenal berbagai macam browser. Ada beberapa browser yang sering digunakan oleh beberapa pengguna internet. Yang pertama adalah Google Chrome, ya. Berikutnya adalah Firefox, yang berikutnya Opera, selanjutnya Internet Explorer, bahkan Microsoft yang terbaru mengeluarkan Edge, ya. Dan kalau kalian punya komputer atau laptop Apple di rumah, itu menggunakan browser Safari. Nah, tugas untuk kalian, ya, Ustadz minta kalian jelaskan pengertian ke-6 browser ini. Tidak usah panjang-panjang, ya. Ustadz tunggu besok di kelas. Oke, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.